Pukul 2:19 Efesus pukul 2:19 Jadi kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari umat Allah dan anggota-anggota keluarga Allah. Efesus pukul 2:19 Yesus juga mengidentifikasi keluarganya sebagai mereka yang melakukan kehendak Allah. Komentar, memasuki keluarga Tuhan setelah dilahirkan dari Allah, orang percaya masuk ke dalam keluarga Allah sebagai anggota rumah tangganya. Yesus berkata, "Siapa ibuku dan siapa saudara laki-lakiku?" Menunjuk kepada murid-muridnya, dia berkata, "Ini ibuku dan saudara-saudaraku. Karena siapapun yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga adalah saudara laki-laki, saudara perempuan dan ibuku." Matius 12:48-50 Membangun dan memelihara hubungan yang baik dengan orang Kristen lainnya sangat penting untuk menyenangkan Tuhan. Yesus memerintahkan umatnya untuk saling mengasihi. "Sebuah perintah baru yang kuberikan kepadamu, kasihilah satu sama lain. Sebagaimana aku mengasihi kamu, kamu harus saling mengasihi." Dengan ini semua orang akan tahu bahwa Anda adalah murid-murid saya, jika Anda saling mencintai. Yohanes 13:34-35 Mengasihi sesama orang Kristen adalah tanda pengenal dari mereka yang lahir dari Allah. Kita tahu bahwa kita telah berpindah dari kematian ke kehidupan karena kita mengasihi saudara dan saudari kita. Dia yang tidak mencintai tetap dalam kematian. 1 Yohanes pukul 3:14 Untuk mencintai orang Kristen lain, pertama-tama Anda harus menjalin kontak dengan mereka. Dan setelah Anda menjalin kontak, Anda perlu mencari cara untuk memenuhi kebutuhan mereka. Berkumpul dengan orang Kristen lainnya diperlukan untuk mengembangkan orang percaya menuju kedewasaan sehingga masing-masing dapat melayani secara efektif, serta bertumbuh dalam sebuah keluarga. Dialah yang mengangkat sebagian menjadi rasul, sebagian menjadi nabi, sebagian menjadi penginjil, dan sebagian lagi menjadi pendeta dan pengajar, untuk mempersiapkan umat Allah bagi pelayanan, sehingga tubuh Kristus dapat dibangun hingga mencapai kesatuan dalam iman dan pengetahuan tentang anak Allah dan menjadi dewasa, mencapai ukuran penuh dari kepenuhan Kristus. Di sana oleh setiap angin pengajaran, dan oleh kelicikan dan kelicikan manusia dalam tipu muslihat mereka. Sebaliknya, mengikuti kebenaran dalam kasih, kita akan bertumbuh dalam segala hal di dalam Dia yang adalah kepala, yaitu Kristus. Dari Dia seluruh tubuh, yang disatukan dan disatukan oleh semua ligamen yang menopangnya, tumbuh dan membangun dirinya sendiri dalam cinta, sebagaimana setiap bagian melakukan tugasnya. Efesus 4:11-16 Komunitas Kristiani adalah tubuh Kristus dan, dengan demikian, setiap anggota memiliki peran yang saling bergantung satu sama lain. Sama seperti kita masing-masing memiliki tubuh dengan banyak anggota, dan anggota-anggota ini tidak semuanya memiliki fungsi yang sama, demikian pula di dalam Kristus kita, yang banyak, membentuk satu tubuh, dan setiap anggota menjadi milik semua yang lain. Roma 12:4-5 Setiap anggota tubuh Kristus sama pentingnya. Tuhan mempersatukan anggota-anggota tubuh dan memberikan penghormatan yang lebih besar kepada bagian-bagian yang kekurangannya, sehingga tidak ada perpecahan dalam tubuh, tetapi bagian-bagiannya memiliki perhatian yang sama satu sama lain. Jika satu bagian menderita, semua bagian menderita karenanya. Jika suatu bagian dihormati, setiap bagian turut bersukacita karenanya. 1 Korintus 12:24-26 Pertanyaan diskusi siapakah keluarga Yesus? Demikian pula, Anda harus menganggap keluarga Anda sebagai siapa? Apa tujuan sebuah keluarga? Bagaimana hubungan dengan komunitas Kristen ini berlangsung? Apa tanda pengenal yang paling signifikan dari seorang anak Allah? Apa langkah pertama yang dapat Anda ambil untuk mengasihi sesama orang Kristen? Siapakah anggota terpenting dari komunitas Kristen? Dan siapa yang paling harus kita khawatirkan? Pengakuan iman Tuhan Yesus Kristus Saya mengakui dosa-dosa saya, dan saya bertobat dari dosa-dosa saya, dan saya mengakui Tuhan Yesus Kristus sebagai satu-satunya dan cukup juru selamat hidup saya, menulis nama saya dalam buku kehidupan. 1 Yohanes 1:9 Jika kita mengaku dosa kita, Dia setia dan adil untuk mengampuni dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. 1 Yohanes 1:9